Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami. Nah, ini termasuk mobil yang legendaris yang dulu banyak beredar ya pada zamannya. Nah, dipakai juga oleh armada taksi ya. Tapi ini bukan yang bekas taksi, ini karena dia matic ya. Jadi ini mobil Toyota Soluna 1,5 tipenya GLI Matic tahun 2000. Nah, nih tadi sudah kita lihat ya sekilas dari bagian kiri, kanan serta bagian depannya. Sekarang kita periksa saja nih apa saja yang ada di mobil Soluna ini. Nah, untuk lampunya, nih lampunya masih model lampu lama, jadi ini dia kaca ya. Ini kaca. Nah, di sini plastik untuk lampu sen, di sini ada lampu besar. Nah, terus untuk grillnya dia sewarna body. Saya nggak tahu deh apa memang sewarna body atau tidak, tapi ini dia sewarna body. Nah, terus habis itu di bagian bawah ada tempat taruh plat nomor. Nah, di sini juga ada kisi-kisi untuk menambah pendinginan udah di mesin. Nah, cuman fog lamp belum dilengkapin ya dengan fog lamp. Nah, ini lampu zaman dulu masih kaca, mantap ya. Nah, ini lampu sennya. Nah, untuk bagian ininya ya, bagian kap mesin dia ada semprotan wiper dia ada satu ya, ada satu di sini. Nah, untuk wipernya dia ada dua di bagian depan. Nah, sekarang kita lihat ke bagian samping. Nah, ini nih. Nah, samping ini fender ya, fender oke, polos aja, tidak ada apa-apa. Nah, di bagian sini ini ban depan ini mungkin sekitar 50% ada. Nah, untuk velgnya sendiri dia warnanya warna silver. Nah, ini rem cakram. Terus habis itu ukuran bannya ini dia di 185/65 R14. Jadi kalau nggak salah ini sama dengan Avanza ya ukuran bannya kalau nggak salah. Nah, di sini ada karet penahan lumpur. Nah, terus habis itu untuk bodi kita ke bagian samping ya. Bagian samping nih antena di bagian sini sudah dilengkapi dengan talang air ada. Nah, spionnya dia sewarna body, dia sudah elektrik tapi dia belum retract ya. Oke. Nah, terus di bagian sini ada list body ya, list body sewarna dengan body. Nah, di sini ada model tarikan pintu untuk buka pintu, dia modelnya model congkel ya. Nah, ini ada colokan kunci. Nah, untuk remote-nya sendiri dia terpisah dengan kunci dan ini sepertinya sih aftermarket ya. Oke, sekarang kita periksa saja ke bagian dalam mobilnya. Kita penasaran, sekarang kita buka. Nah, oke. Nah, untuk door trimnya sendiri secara keseluruhan dia masih bagus, cuman di sini warnanya pudar karena usia ya, seperti itu. Oke. Nah, ini bahannya bahan bludru nih, sama dengan bahan jok. Nah, di bagian sini ada buat lock unlock pintu. Nah, di bagian sini ada handle buat kita buka pintu. Nah, di bagian sini ada pengaturan di sini buat central lock. Nah, di sini ada buat lock unlock power window. Nah, di sini ada pengaturan tombol power window di keempat pintunya. Oke, di bagian bawah di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus kita periksa juga nih di sini, pastikan bahwa sealer dari pintu ini aman. Karena apa? Karena apabila sealer tuh cacat berarti ada kemungkinan pintu sudah perbaikan, dan apabila sealer pintu tidak ada berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, nah sekarang kita lihat. Nah, ini dia jok depannya, dia bahannya bahan bludru ya, bahan bludru ya. Terus habis itu di bagian atas dulu dia joknya terpisah, dia punya dua senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu untuk seat belt 3 titik ada 2 ya, 3 titik ada 2. Terus habis itu di bagian supir, nah ini dia bisa reclining dan bisa maju mundur. Nah, terus habis itu di bagian sini ada pengaturan buat ini nih kalau nggak salah bagasi, sama ini buat bensin. Nah, oke. Nah, terus kita periksa juga di bagian bawah nih. Bagian bawah pastikan bahwa tidak ada karat ya, untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah, ini pedal rem serta pedal gas, dia 2 pedal karena dia matic. Nah, di bagian sini ada handle buat kita buka kap mesin. Oke, nah di bagian sini ini kisi-kisi speaker nih kalau nggak salah. Nah, terus ini ada pengaturan spion ya, dia sudah elektrik tapi belum retract. Nah, ini ada pengaturan buat defogger kaca belakang. Nah, ini kisi-kisi AC, ini tambahan tweeter. Oke, sekarang kita ini colokan kunci.
Nah sekarang kita coba masuk nih, kita coba masuk, penasaran, kita coba nyalakan mobilnya. Bagaimana nih nyala mobilnya, masih oke atau tidak. Nah kita colokin dulu nih kunci. Nah colokin kunci, oke. Nah ini posisi on ya, posisi on, indikator oke, nyala. Nah sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di dinamo starter atau di akinya sudah soak. Nah di bagian speedometernya ini sendiri, nah ini ada indikator buat suhu. Nah di bagian sini ada indikator buat bensin ya, berapa isi kapasitas tangki bensin. Nah di sini ada indikator buat kilometer per jam. Nah di sini dia kilometernya 134.000. Nah ini tripnya ya, trip. Dia bisa dengan tombol sini nih kalau mau di reset 0 lagi ya. Nah terus habis itu di sini untuk RPM, indikator RPM. Nah di bagian sini ada pengaturan ini kalau pintu kebuka dia nyala. Nah ini kalau handbrake-nya posisi on dia nyala. Nah terus ke bagian sini kita, bagian sini ini ada pengaturan buat lampu sen, lampu dim serta lampu. Nah di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan ya, serta air wiper. Nah terus ini ada gantungan servisnya ya, jadi dia servis terakhirnya. Nah belum lama ya, jadi servis berikutnya di 143.000 ya. Oke, nah terus habis itu untuk kondisi setir masih lumayan oke ya. Kondisi setir masih bagus, masih lumayan oke. Nah ini belum dilengkapin dengan airbag, belum ada. Nah ini lambangnya juga dia emboss aja di bagian tengah. Nah sekarang kita ke bagian sini, bagian ini ada zaman dulu nih. Jadi dashboard bisa kita naruh barang-barang nih di sini. Nah terus di bagian ini AC ya. Jadi AC kita cek juga kondisi juga masih dingin. Nah kisi-kisi AC di tengah ada 2. Nah di sini ada lampu hazard. Nah di bagian sini ada pengaturan AC. Nah ini buat suhu AC. Di sini buat ventilasi luar dalam. Nah di sini buat kecepatan angin AC. Nah di bagian sini ada ini audio ya. Dia sudah diganti dengan LCD TV, bisa CD sama radio juga bisa. Nah terus habis itu di bagian sini ada power outlet atau colokan rokok. Nah di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah ini maticnya ya, maticnya dia ada di L2DNR sama P ya. Oke. Nah ini apa ya? Oh ini OD nih sini ya, overdrive ya. Tombol buat overdrive di sini kalau kita pencet untuk mindah-mindahin gigi. Nah terus ini handle rem tangannya. Nah di sini ada tempat kecil nih penyimpanan, nggak tahu mungkin koin-koin kali ya. Nah di sini ada 2 cup holder. Nah terus habis itu kita ke bagian sini ada tambahan tweeter. Nah ini kisi-kisi AC juga masih dingin. Nah terus habis itu di sini ada laci penyimpanan tertutup. Oh di sini ada remote juga nih, remote buat TV-nya ya masih ada. Oke, sekarang kita lanjut periksa ke bagian sini. Nah di bagian sini pintu. Nah ini agak naik, kita turunin aja dikit. Nah ya. Nah ini buat lock and lock pintu. Nah di sini ada tuas buat handle pintu, kita buka pintu. Nah di bagian sini ada tuas buat power window. Nah di bagian sini ini ada pudar-pudar karena usia. Nah di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus sudah kisi-kisi speaker ada di sini. Nah terus di bagian atas handle tangan sudah ada model paten. Nah untuk sun visor di bagian penumpang depan ada cerminnya tapi tidak ada tutup ya. Nah di sini ada pengaturan level kesilauannya. Lampu baca nggak ada, tapi lampu baca ada di tengah sini. Di bagian belum zamannya nih ada lampu di bagian sini. Oke, nah sun visor bagian supir tidak ada cermin. Oke, nah terus sudah bagian depan sudah kita periksa. Sekarang kita buka dulu nih. Kita buka dulu, takut kalau kekunci secara otomatis. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian pintu belakang. Nah, pintu belakang ini handle-nya dia warnanya warna hitam. Sekarang kita coba buka ya. Oke. Nah, kita periksa. Nah, di sini door trim masih lumayan oke, bahannya bahan bluedru. Di sini pudar-pudar karena usia ya. Oke. Nah, di sini ada lock unlock pintu. Nah, di sini ada handle buat buka pintu. Di sini ada tombol buat power window. Ini ingatin ini kayak model Kijang LGX ya kalau nggak salah nih dulu ya, Kijang Super handle-nya kalau nggak salah ya untuk bukanya. Di sini ada handle jika kita mau narik atau dorong pintu. Nah di bagian sini ada child lock, sudah ada nih, sudah dilengkapi nih. Nah sealer pintu juga kita periksa, pastikan kondisinya juga masih oke. Nah
Terus habis itu ini jok bagian belakang. Nah, jok bagian belakang bahannya sama. Nah, senderan kepala dia tidak bisa diatur level ketinggiannya, tapi joknya cukup tinggi jadi masih cukup nyaman. Ada speaker 2 di bagian belakang. Nah, ini seat belt 3 titik, ada 2. Nah, terus habis itu yang 2 titiknya ada 1 untuk tengah. Dia 3 penumpang ya duduk di sini. Sekarang kita coba masuk ke dalam nih, kita periksa nih. Nah, di sini sama nih buat lock unlock pintu. Di sini buat power window. Nah, di sini buat handle jika kita mau buka pintu. Nah, di sini ada ini handle jika kita mau narik pintu ya atau dorong pintu. Nah, di sini pudar-pudar nih karena usia ya, usia. Nah, terus habis itu di sini ada buat kantong penyimpanan. Terus habis itu belum nggak ada apa-apa nih di bagian sini. Oh, di bagian sini nih handle tangan. Terus habis itu di sini handle tangan. Tadi udah di bagian tengah disebutin ya, ini lampu baca ada di tengah saja. Oke. Nah, terus kita sekarang sudah periksa ke bagian belakang. Sekarang kita periksa ke bagian bagasi. Nah, ini ban belakang dia mungkin masih ada sekitar 60%, 70% masih ada nih kalau nggak salah. Nah, ukuran ban sama pelek sama, cuman di bagian belakang dia remnya masih tromol. Nah, ini ada karet penahan lumpur. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini kaca sudah dilengkapi dengan defogger ya, defogger. Nah, ini Toyota Soluna ya, Soluna tulisannya ini 1,5 GLI Auto ya. Nah, ini lambang Toyotanya. Nah, ini kita buka bagasi bisa dengan kunci dari sini. Nah, ini lampu. Bagian sini ada tempat plat ya. Oke. Nah, terus sekarang kita periksa saja di bagasinya. Nah, bagasinya cukup besar. Nah, di bagian sini juga kita perlu periksa nih. Mana nih? Oh, nih. Sealer di bagian ini. Pastikan bahwa bagian pintu bagasi aman, tidak ada ketokan atau reparasi. Nah, ini cuman sudah hilang ya, ini bagian apa namanya itu? Bagian peredamnya bagian atas sudah hilang. Nah, terus habis itu kita periksa juga nih apa saja yang ada di bawah. Di bawah ini ada ban cadangan full size ya, full size dengan velg yang sama. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak, jangan sampai ada bekas reparasi ya. Oke. Nah, oke, kita sudah periksa bagasi. Nah, sekarang kita tutup pintu bagasinya. Kita lanjut, kita periksa. Nah, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Bensin ada di sebelah kiri. Nah, ini kondisi ban, velg. Nah, ini ban hampir sama nih, ban belakang kondisinya kiri dan kanan. Nah, sekarang kita periksa di door trim. Nah, door trim kondisi masih oke, lumayan oke. Nah, cuma di sini aja karena pudar-pudar usia ya. Nah, child lock sudah dilengkapi. Nah, di bagian sini sealer pintu juga kita periksa. Nah, terus habis itu ini tampilan dari bagian belakang ya. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian depan. Nah, depan kita periksa juga. Nah, ini door trim ada pudar karena usia. Nah, terus di sini sealer pintu juga perlu kita periksa kondisinya bagaimana. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita periksa ke bagian terakhir nih, bagian mesin. Bagian mesin sekarang kita jalan, kita keliling nih. Ini nah ada. Nah, bagian mesin sekarang kita buka. Nah, untuk bukaan ini agak ke kanan sedikit, kita dorong ke atas. Nah, oke. Nah, Toyota Soluna ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, apa saja yang ada? Nah, di bagian atas nih sealer juga perlu kita periksa untuk memastikan kondisi mobil tidak bekas nabrak depan. Nah, terus bagian apron depan juga perlu kita periksa untuk memastikan tidak bekas nabrak depan ya. Pastikan bahwa dia aman, samping-samping juga aman, tidak ada reparasi atau perbaikan. Sama di sini juga kita perhatikan juga ya. Oke. Nah, terus bagian mesin ada apa aja? Nah, di sini ada radiator. Nah, di sini ada fan listrik. Pastikan bahwa fan listrik ini masih berputar secara kencang ya. Nah, terus habis itu di sini ada tabung radiator cadangan. Nah, di bagian sini ada aki ya, aki. Di sini ada kotak spring. Di sini ada kotak buat filter udara mesin. Nah, di bagian sini ada ini mesinnya. Nah, di sini ada buat pengisian oli mesin. Nah, di bagian sini ada buat pengisian
buat ini kita memeriksa level oli mesin. Nah, ini ada tabung buat air wiper, di sini ada tabung buat ini minyak power steering. Nah, di sini ada tabung buat ini minyak rem ya. Oke. Nah, mungkin itu saja yang ada di bagian mobil Soluna ini ya. Nah, sekarang kita tutup kap mesinnya. Oke. Nah, bagi yang berminat terhadap Toyota Soluna ini, mungkin buat kenangan, nostalgia, atau untuk kebutuhan sehari-hari, boleh silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga kami cantumkan di video ini. Pembeliannya khusus cash doang dan tukar tambah saja. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya masih responsif atau tidak, terus perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri, nah di sini nih terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Gerbang utama ada di sini, area parkir luas. Nah, ke Zal Motor juga mudah, tinggal kita lurus, ada bundaran, belok kiri dikit kita pas di hook ya. Oke. Nah, mungkin ini saja video tentang spek mobil Toyota Soluna ini. Jangan lupa apabila menyukai video ini silahkan tekan tombol jempol, subscribe juga di Zal Motor Channel, dan klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah, terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai review atau video mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, share juga ya ke keluarga, kerabat, teman-teman, saudara-saudara, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.